Bismillah. Sahabat, kami mau berbagi amalan ijazah yang mana amalan ini sangat populer. Amalan ini adalah untuk orang yang bangkrut, insya Allah langsung bangkit. Untuk orang yang berbisnis dikasih kelancaran. Untuk orang yang tidak menemukan jalan bisnis dan usaha, insya Allah pada pengamal ini langsung diberikan jalan usaha dan bisnis oleh Allah. Ini sangat mujarab dari zaman sahabat Nabi, karena amalan ini dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami baca langsung hadisnya yang kami kutip dari kitab Abwabul Faraj punya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Di sini dijelaskan dari riwayat Imam Malik, an Ibnu Umar anna rajulan qala ya Rasulullah inna dunya adbarat anni wa tawallat. Jadi di sini dijelaskan dari Ibnu Umar bahwasanya ada laki-laki datang kepada kanjeng Nabi. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini menjauh dari kami, pergi dari kami, berpaling dari kami. Qala lahu, maka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang laki-laki tadi, fa aina anta min salatil malaikah wa tasbihil khalaiq wa bihi yurzaqun. Bagaimana kamu dengan solatnya malaikat dan tasbih-tasbihnya para makhluk? Karena dengan bacaan itu semua makhluk diberi rezeki, semua orang diberi rezeki. Qul inda tulu'il fajri, maka kata kanjeng Nabi, ucapkan ketika keluar fajar, ketika masuk subuh. Di sini yaitu keluar fajar, bukan keluarnya matahari, bukan tulu'i syamsi, tapi tulu'il fajri, keluarnya fajar sodik alias masuknya subuh. Kamu ucapkan yaitu solatnya malaikat dan tasbihnya makhluk ini, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Bacaan ini ada tambahan astaghfirullah setelah tasbih. Ini dibaca mi'ata marrah, 100 kali ketika masuk subuh sampai sebelum dilaksanakan sholat subuh. Sampai kapan kamu melaksanakan sholat subuh, itulah dibaca. Ta'tika dunya sagirah, maka dengan mengamal ini dunia datang kepadamu dengan rendah, dengan mudah, dengan tiada arti datangnya tanpa susah payah. Seperti itu sahabat. Setelah sahabat tadi mendengar anjuran dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawalla ar-rajulu famakatha, maka orang itu berpaling dari kanjeng Nabi, berterima kasih dan dia berhenti dan pergi. Selang berapa lama, setelah berapa bulan, thumma ada faqala, dia kembali kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad aqbalat alayya dunya, dunia ini menghadap aku, datang kepadaku ya Allah, datang dengan mudah semua dunia. Fama adri aina adauha, kami sehingga kerepotan, mau diapakan dunia yang mudah datang kepada kami ini ya Rasulullah. Nah, seperti itu jawaban dari pengamal ini pada masa sahabat. Akhirnya Rasulullah cuma memberitahu bahwasanya tetap kamu lakukan amalan ini dan bekerja, jangan lupa sedekah dan zakat. Permasalahannya, pengamal ini banyak yang belum memahami selanjutnya. Apakah ini harus diamalkan setelah masuknya fajar dan sebelum subuh? Bagaimana kalau subuhnya mepet bangun dan sholat? Nah, di sini kami jabarkan cara mengamalkan tasbihnya para makhluk ini di dalam kitab I'anatut Talibin. Di dalam kitab I'anatut Talibin dijelaskan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali, kulla yaumin mi'ata marrah. Ini juga dijelaskan di dalam kitab I'anatut Talibin. Di sini wastahsana katsiru minal asyakh, dan menganggap baik golongan dari para masyayikh, dari para syekh-syekh, antakuna baina sunnati subhi, yaitu pembacaan ini
dianggap yang paling posisi penting setelah solat sunat sebelum subuh. Jadi masuk subuh, setelah masuk subuh dia solat sunat, terus membaca ini 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Dibaca 100 kali. Yaitu di sini penjelasannya para masyayikh menganjurkan yang paling bagus antakuna baina sunnati subhi wal faridah. Jadi setelah solat sunat subuh dan dibaca 100 kali sampai waktunya subuh dilaksanakan. Itu yang pertama, sahabat. Jadi waktu yang pertama setelah solat sunnah dibaca dan sampai dilaksanakan solat subuh. Tanpa solat sunnah pun tidak apa-apa asalkan masuk fajar. Yang kedua, fa'in fatat fi dzalika, jika tidak ada waktu untuk membaca, bangun solat sunnah, imam langsung qomat, maka fa ba'da sholati subhi, maka dibaca setelah solat subuh 100 kali. Wa qabla tulu'i syamsi, jadi setelah solat subuh dibaca sebelum keluarnya matahari. Jadi sebelum keluarnya matahari. Tapi kalau mataharinya sudah keluar, maka bacaannya pindah lagi. Fa in fatat fi dzalik, ketika dia itu sudah keluar matahari nggak sempat baca, fa indaz zawal, maka dia dibaca indaz zawal, ketika matahari persis di tengah-tengah kita. Jadi antara mau masuk zuhur seperti itu, berapa menit. Intinya dalam waktu zawal. Fala yanbaghi lil 'abdi ay yukhliya yaumahu anha. Maka di sini disarankan untuk hamba-hamba Allah untuk tidak menyepikan hari-harinya dari pembacaan ini. Intinya amalkan ini. Nah, di sini sahabat ya, satu bacaannya subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Yang kedua adalah dibaca 100 kali. Yang ketiga yaitu dibaca ketika masuknya subuh. Yang paling bagus setelah sholat sunnah sampai dilaksanakan sholat subuh. Jika tidak nututin atau tidak sempat dibaca itu, maka setelah sholat subuh, intinya sebelum keluar matahari. Jika sudah keluar matahari, maka dibaca di waktu zuhur, sebelum masuk zuhur. Yaitu pembacaannya di 3 tempat ini yang disarankan oleh ulama. Dan disarankan kita semua tidak melupakan, dianjurkan untuk mengamalkan. Karena apa? Di samping ini untuk kehasiatan rezeki, di sini adalah ada pahala yang sangat besar untuk pengamal ini. Seperti dijelaskan di dalam kitab Ihya juz 1 halaman 299. Di sini dijelaskan ceritanya sama seperti kami jelaskan di depan. Jadi kami singkat karena ini sama dengan penjelasan yang ada di dalam kitab Abwaabul Farad di depan tadi. Di sini dijelaskan barang siapa yang mengatakan qala kul subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, membaca ini mi'ata marrah 100 kali, ma baina tulu'il fajri ila an tusalliya subha, dari keluarnya fajar atau masuknya subuh sehingga kamu sholat subuh, maka ta'tika dunya raghimah saghirah. Jadi dunia akan datang kepadamu dengan rendah, dengan gampang, dengan mudah. Wa yakhluqullah, dan Allah Ta'ala menciptakan azza wa jal min kulli kalimatin. Dan Allah Ta'ala menciptakan dari satu kalimat, dari setiap kalimat. Kalau ingin tahu, subhanallah satu kalimat, wa bihamdihi satu kalimat, subhanallahil azim satu kalimat, astaghfirullah satu kalimat. Jadi 4 kalimat. Jadi setiap kalimat itu Allah Ta'ala ciptakan menjadi malaikat. Yang dibaca itu menjadi malaikat. Yusabbihullah Ta'ala ila yaumil qiyamah. Yang malaikat tadi bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat la kethawabu.
laka thawabuh, dan pahalanya pembacaan dari malaikat tasbih-tasbih tadi, pahalanya untuk kamu. Untuk yang mengamalkan ini, insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meyakini akan keterangan ijazah yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sekian sahabat, semoga ini membawa barakah dan manfaat.